Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di kesempatan siang ini kita akan membahas dan mempelajari yaitu tentang hak dan kewajiban. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di hari-hari ini banyak di antara saudara-saudara kita yang menuntut haknya setelah mereka tentunya menunaikan kewajiban bekerja seperti yang terjadi di 3 hari ini. Pada dasarnya setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Sebagaimana seorang ibu, ia punya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada anak-anaknya. Seorang istri juga memiliki hak dan kewajiban yang dia bisa dapatkan dan dia bisa berikan kepada suaminya. Seorang pekerja juga memiliki hak dan kewajiban. Kewajibannya ia mesti bekerja sesuai dengan waktu dan jam yang telah ditentukan. Maka hak yang dia raih adalah diantaranya seperti mendapatkan gaji, mendapatkan fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Demikian juga seperti anak-anak sekolah dan yang kuliah, mereka memiliki hak, memiliki kewajiban yang harus mereka tunaikan. Seorang anak juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dia tunaikan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya setelah orang tuanya mengasuh, membesarkan, mendidik, mengayomi dan lain sebagainya. Intinya bahwasanya kehidupan kita di dunia ini tidak luput dari hak dan kewajiban, apakah dari segi sosial, segi ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya. Oleh karenanya ketika kita hendak menuntut hak kita, maka kita harus melihat seberapa besar kewajiban yang telah kita tunaikan. Demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana yang disebutkan hadisnya dari Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Ya Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah." Wahai Mu'adz, apa hak dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala atas hambanya sebagaimana hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Jadi Mu'adz ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah." Artinya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwasanya masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah SAW masalah tadi, maka Mu'adz mengatakan, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Maka aku jawab, sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih tahu antara hak dan kewajiban tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Adapun hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya
Itu hendaknya hamba itu beribadah hanya kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba yang harus ditunaikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, untuk tidak mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lihat di sini ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia ini memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah agar mendapatkan haknya. Apa kewajiban seorang hamba yang harus ia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu hendaknya dia beribadah hanya kepada Allah. Ibadah ini sangat luas sekali maknanya. Bukan hanya sekadar rukun Islam, rukun iman, ihsan, bukan hanya sedekah, bukan hanya puasa, ibadah haji dan sejenisnya. Tapi ibadah itu sangat luas sekali, yang maknanya adalah ketundukan kepada Allah serta menghinakan diri, itu ibadah. Jadi ibadah itu sangat luas. Para ulama mendefinisikan ibadah itu secara istilah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah, yaitu segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridai, minal aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah, apa-apa yang Allah cintai dan ridai dari perkataan ataupun juga perbuatan, yang nampak ataupun yang tersembunyi, itu dikategorikan sebagai ibadah. Karena itu betapa urgennya kebutuhan kita terhadap ibadah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan alam ini diciptakan, manusia ini diadakan, dihadirkan, tiada lain adalah untuk menegakkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menyambung sesuai dengan pembahasan sebelumnya, bahwasanya tujuan dari kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah adalah salah satu kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Setelah apa? Setelah kita ini mendapatkan fasilitas hidup. Kita mendapatkan fasilitas hidup yang sangat luar biasa, tak ternilai, dari niatan-niatan yang ataupun juga amalan-amalan yang kita lakukan, dari kebaikan yang kita kumpulkan, itu tidak setara dengan nikmatnya kejipan mata, nikmatnya mendengar, nikmatnya cita rasa pada lidah dan bibir, nikmatnya fungsi indera bergerak, berjalan, berfungsi dengan baik. Ya, kita di dalam tubuh kita ini memiliki banyak keistimewaan, banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala
perintahkan kepada kita untuk melihatnya. Allah mengatakan wa fil ardi anyatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwasanya pada bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita gali, banyak sekali, dari lembah-lembah, dari gunung-gunung yang ditancapkan, dari pepohonan, rumputan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, yang harus kita kemudian tafakuri dan tadabburi adalah wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri, pada jiwa kalian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kalian lihat. Di dalam tubuh kita ini mengandung banyak unsur. Ada unsur anginnya, ada unsur apinya, ada airnya. Dan air pun beragam rasa, beragam warna. Air ludah berbeda dengan air mata, sebagaimana juga air mata berbeda dengan keringat, ya. Dan ternyata dalam satu kata air itu di dalam tubuh kita ini warna yang berbeda, rasa yang berbeda, dan dikeluarkan juga berbeda-beda. Belum lagi telinga yang mampu mendengar, ya, tangan yang mampu meraba, kaki yang mampu melangkah, denyutan jantung yang sempurna. Kemudian kita bisa makan dengan cara yang baik, dikunyah, kemudian setelah halus kemudian ditelan, setelah telan kemudian diproses, mana yang menjadi daging, mana yang menjadi darah, mana ini berfungsi kepada sendi A, sendi B, kemudian ketika sudah terkumpul menjadi kotoran, dirangsang kemudian supaya keluar untuk dibuang. Ini adalah nikmat dan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan ketika kita sudah mengakui bahwasanya akan kebesaran Allah dari tindakan-tindakan Allah kepada kita dengan penciptaan yang sempurna ini, maka kewajiban kita adalah an ya'buduhu, beribadah hanya kepada Allah. Karena itu penting bagi kita untuk ibadah lisan, ibadah hati, ibadah anggota badan, yang kesemua itu kita tidak boleh kemudian lakukan, kita tidak boleh kesemua itu kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak boleh kemudian dilakukan, dipersembahkan dari sujud, ruku, doa kita, permohonan kita, menyembelih kita, nazar kita, sumpah kita, semua totalitas dipersembahkan kepada Allah, sekalipun ada di antara makhluk-makhluk Allah yang istimewa, dari malaikat-malaikat yang diutus yang paling mulia, misalnya malaikat Jibril, dari nabi-nabi yang diperintah, yang diutus, dari rasul kerasulan Nuh sampai Nabi Muhammad. Dan tentunya dua makhluk ini memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang paling mulia di antara semulia-mulianya makhluk adalah Rasulullah. Tetap saja dengan ketinggian kedudukan yang dimiliki oleh Rasul itu tidak sampai pada derajat, pada posisi Rasul memiliki sifat-sifat ketuhanan sehingga kita beribadah kepadanya, tidak ada. Jadi kita tidak boleh kemudian berdoa kepada Rasul. Kita diperintahkan kepada Rasul itu untuk bersalawat, untuk menyampaikan salam, tidak lebih dari itu. Tidak boleh meminta, memohon permintaan dan pemohonan yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah sebagai pengabul. Bahkan orang yang meninggal sekalipun Rasul itu tidak boleh kemudian kita memintakan pertolongan, maka apalagi
kalau meminta dan memohon itu kepada orang yang derajatnya, kedudukannya tidak lebih mulia daripada Rasul. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama, kewajiban kita kepada Allah adalah mengikhlaskan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari ibadah-ibadah itu hanya untuk Allah. Karena itu ibu-ibu, seringkali di bacaan doa iftitah kita diikrar terus, diperintahkan mengakui terus dengan ucapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dalam sholat kita baru iftitah, baru mulai saja. Hal yang pertama setelah kita mengetahui akan Allahu Akbar, kebesaran Allah, kalau Allah yang zat yang maha besar, dari zatnya, dari namanya, dari sifatnya, maka apa yang harus kita lakukan? Katakanlah, yakinilah bahwasanya sholatku, wa nusuki dan kurbanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah-ibadah ini total untuk Allah, karena itu tidak boleh berdoa kepada makhluk. Apalagi makhluknya sudah meninggal, datang ke kuburannya meminta, memohon supaya karirnya dimuluskan, supaya digampangkan momongan, supaya digampangkan perjodohan, digampangkan usaha dan lain sebagainya. Dari hal-hal yang sudah menjadi kekhususan Allah, maka sekalipun permintaan, permohonan, ibadah itu dipersembahkan kepada Rasul tidak boleh. Kahartos jika dia ibu? Bisa dipahami bu? Jadi ibadah itu hanya untuk Allah, karenanya tidak boleh dilakukan kecuali murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Bayyinah di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kami perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu kita doa, tidak boleh kemudian berdoa kepada penghuni kubur atau menjadikan penghuni kubur sebagai pelantara doa kita kepada Allah. Itu juga tidak boleh. Apalagi kalau meminta dan memohonnya kepada penghuni kubur. Orang yang dikubur itu butuh doa, bukan kita justru minta doa. Yang kedua, kewajiban yang kedua, wala yusyriku bihi syai'a. Yang kedua, kalau kita sudah mentauhidkan Allah, maka tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu melakukan kesyirikan. Naon syirik teh? Apakah yang masuk syirik itu tetangga, beli pakaian, beli baju, beli kendaraan? Maneh mah syirik kena ka abdi. Lain maksudna lain eta bu, anu dimaksud syirik teh nya eta ngaduakeun Allah, ngajadikeun makhluk satara, sami, salevel sareng Allah Subhanahu wa taala. Eta anu dimaksud ngalakukan migawean kasyirikan. Jadi sebab Allah adalah zat yang maha menciptakan, maha memberi, maha segalanya, konsekuensi kita tadi di awal an la ya'budu illa iyyah wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan kami perintahkan kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah.
Ini perintah yang sebesar-besarnya perintah dan sebesar-besar larangan. Yang paling bahaya adalah yaitu melakukan kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bisa menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Syirik itu yang menyebabkan gugur seluruh amal kebaikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu melakukan kesyirikan, gugur semua apa yang telah kalian lakukan. Yang melakukan kesyirikan adalah sebab diharamkan, tidak boleh masuk ke dalam surga. Wal'iyadu billah. Innahu ma yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah. Siapapun yang melakukan kesyirikan, maka haram baginya masuk ke dalam surga. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah sebesar-besarnya dosa. Bagaimana potret kesyirikan itu seperti apa? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak Nabi Adam diciptakan sampai 10 abad setelahnya belum pernah terjadi kesyirikan, belum ada. Kesyirikan itu kemudian muncul di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ketika orang-orang soleh itu meninggal, orang-orang soleh ya, marawat, teu aya eta anu nyembah, teu aya anu ngadoa, anu nadar, sagala pika butuh usana, gak ada itu. Orang soleh hanya dikuburkan karena paham mereka. Muncul generasi setelahnya, kemudian dibuatkan patung, belum disembah. Kata Abdullah ibnu Abbas, ini baru sebatas zikroyat, mengenang, mengingat. Ya. Kemudian setelahnya patung itu diletakkan di tempat yang sering dijumpai, di jalan-jalan, di gang-gang. Meninggal generasi setelahnya, kemudian diletakkan di rumah, bahkan di kamar. Meninggal setelahnya, dan pada akhirnya disembah. Bagaimana bentuk penyembahan terhadap orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh? Yaitu mereka berdoa, memohon, sehingga dengan tidak sadar mereka pada dasarnya telah menuhankan selain Allah. Sehingga di dalam surat Nuh Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang kaum Nabi Nuh, wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian tinggalkan orang-orang soleh ini sebagai Tuhan kalian. Wad, suwa, yaghus, nasr, tidak boleh tinggalkan. Karena itu ketika terjadi fitnah, terjadi kesyirikan, itu bermula ketika memuja dan memuji serta mengagungkan orang soleh melebihi kapasitasnya. Apalagi kalau orang solehnya sudah meninggal. Bu, pertanyaannya, orang soleh siapa yang anu ngurebegana saha, Bu? Masih jalmi anu masih hirup, saha anu ngapanina jalmi anu hirup. Sasoleh-solehna jelma soleh ari tos pupus mah pasti dimandian dikapani kuno sanes. Nah, karena berlebih-lebihan mengagungkan, memuji, sehingga mereka pada akhirnya lambat laun setan membisikkan, jadilah mereka kemudian disembah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berdakwah mengajak kepada tauhid kecuali memperingatkan umatnya dari bahaya kesyirikan.
Sampai 3 hari 5 hari menjelang beliau wafat ini, Rasul selalu memberikan wejangan nasihat. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi kuburan itu bukan tempat untuk ibadah. Kuburan itu untuk tempat apa, Bu? Tempat apa kuburan? Tempat orang mati, tempat orang meninggal. Kalau kita ziarah kubur untuk apa? Untuk mengingat kematian, bukan untuk meminta perkara dunia. Jadi ketika kewajiban kita sudah ditunaikan, beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya, maka hak yang kita dapatkan sebagaimana yang Rasul sabdakan kepada Mu'adz bin Jabal tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan. Artinya kalau mereka tidak kena azab karena tidak melakukan kesyirikan, justru sebaliknya mereka menunaikan kewajiban sebagai hamba beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur beribadah hanya kepada Allah, disiapkan kepadanya itu surga. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan kita siang ini antara hak dan kewajiban, bahwasanya setiap orang tadi memiliki hak, memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, yang harus dia dapatkan. Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah beribadah hanya kepada Allah melalui contoh yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Saya ulang, bahwasanya tidaklah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali didasari mukhlishina lahuddin, murni ikhlas, totalitas untuk Allah dengan cara mencontoh, meneladani Rasul. Jadi yang dijadikan barometer benar atau salahnya seseorang itu ditimbang, diukur sejauh mana dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu kita tidak boleh berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah sedikit saja. Secuil saja kesyirikan itu akan menggugurkan amalan yang saat itu kita lakukan. Kalau kita melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang, maka hak kita yang kita dapatkan adalah memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ibu-ibu yang bisa kita bahas di kesempatan siang ini. Jika ada yang perlu ditanya, dikaji, diperjelas, dipersilahkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam.